Enggak, kalau kakak bilang Siapa bahwa yang mayat berani Yesus dicuri, mengambil mayat berarti Tuhan kamu kakak sehingga menghina hilang? agama Kristen secara langsung, kak. Boleh Loh, by kenapa data aja. menghina? Loh, Loh, oke enggak saya tunjukkan menurut ya, saya enggak tunjukkan gini, ya. Oke, enggak saya gini. tunjukkan, saya Oke, tunjukkan. Diam tunjukkan kamu. bahwa Kau mayat Yesus katakan saya dicuri. menghina, saya tunjukkan Silakan. kau. Kau jangan framing. Kau jangan framing Ya, di sini. Saya enggak, nggak suka. tunjukkan bahkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, kita boleh tanya nggak kak? Nabi Muhammad mendapat pencerahan Alkitab itu di gua apa? Di gua Hiro, bener nggak? Iya. Oke, kalau menurut iman Kristen, aku nggak ini ya, tapi aku memberikan alasan kenapa orang Kristen lebih Iya. percaya Alkitab tidak ada kitab berikutnya. Kalau Iya. dilihat dari Alkitab ini ditulis 600 Ah. 600 sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad mendapat pencerahan, iya atau tidak? Bibir kau. Enggak, iya Teruskan atau aja. tidak? Oke. Kau teruskan aja, nanti kau kena sendiri ya. Oke, benar. Oke. Oke. Jadi di situ dijelaskan kalau jangan percaya apapun, bahkan malaikat sekalipun Iya. yang ngasih kitab selain Alkitab ini. Terus dijelaskan juga di 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang jatuh itu disimpannya di gua-gua yang gelap. Itu Oke. menurut saya ada sedikit persamaan nih, Kak. Yesus di dalam goa. Iya benar. Tapi ingat, ini goanya Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? dalam kasus ini gua yang dibuat untuk penguburan, iya benar. Apakah mayat Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena di dalam goa? Gua penguburan, iya benar. Nggak ada, bodoh. Astagfirullah. Hilang mayatnya. Bang Dio, orang Kristen tidak menganggap Yesus itu sama dengan Isa. Kalau tidak sama, kenapa kau tadi ngomong? Ngomong Dan apa, Isa Kak? saja di dalam Al-Quran banyak melakukan mukjizat. Loh, saya enggak. Oh, yes. Loh, saya enggak, Bahkan, saya enggak, hebatnya kakak lagi boleh Nabi Isa, enggak, dengar dulu. saya lagi rekam, Hebatnya, enggak, oh, saya dia- lagi dia rekam, turunkan saya kau. tidak Kau rekam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa kita terima dan pahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Faruk, Bang Dio, dan apologet Islam lainnya yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan Kristen. Di sini saya akan ceritakan sedikit di mana seorang pria Kristen bernama akun Jos Kalmi mencoba menarasikan dan mencocok-cocokkan isi kitab Bibelnya dengan kejadian Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam goa. Di mana pria ini mengatakan bahwasanya di kitabnya tidak akan ada lagi kitab selain Injil setelahnya. Dan lagi di mana malaikat-malaikat yang jatuh akan ditempatkan di neraka dan goa-goa gelap, dan memberikan kitab Injil yang berbeda, maka terkutuklah dia.
Dan pria ini juga menarasikan itu sama dengan kejadian Nabi Muhammad menerima wahyu di dalam goa. Bagaimana tanggapan, reaksi, dan jawaban Bunda Nora, Bang Faruk, Bang Dio, dan yang lain dengan narasi pria ini yang dengan beraninya mencocok-cocokkan isi kitabnya dengan kejadian Nabi Muhammad? Nah, daripada penasaran, mari kita lihat sekarang bagaimana Bunda Nora dan yang lain menampol pria ini dengan kitabnya sendiri. Ada kitab lain-lainnya yang terus mengikuti Alkitab. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Lalu ada ayat berikutnya yang menyusul, Kak. Yaitu apa? Ada ayatnya tuh, Kak. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, kita boleh tanya nggak, Kak? Nabi Muhammad mendapat pencerahan Alkitab itu di gua apa? Di gua Hiro, bener gak? Iya. Oke, kalau menurut iman Kristen, aku nggak ini ya, tapi aku memberikan alasan kenapa orang Kristen lebih Iya. percaya Alkitab tidak ada kitab berikutnya. Kalau Iya. dilihat dari Alkitab ini ditulis 600 sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad mendapat pencerahan, iya atau tidak? Bibir kau. Enggak, iya teruskan atau aja. tidak? Oke. Kau teruskan aja, nanti kau kena sendiri ya. Oke, benar. Oke. Oke. Jadi di situ dijelaskan kalau jangan percaya apapun, bahkan malaikat sekalipun Iya. yang ngasih kitab selain Alkitab ini. Terus dijelaskan juga di 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang jatuh itu disimpannya di gua-gua yang gelap. Itu Oke. menurut saya ada sedikit persamaan nih, Kak. Kalau Kakak memakai logika Kakak yang tadi menyampurkan Iya. ayat yang jelas jauh dua ini ya pasti beda dong, Kak. Oke, Oke. Kakak boleh nih, boleh ngobrol. Nanti saya saya Oke. mute dulu. Saya bertanya Kakak silakan. aja. Oke. Ketika Yesus meninggoy metong di kayu salib, datang Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya, meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya. Yesus dikuburkan di mana? Di gua. Pada waktu Maria Magdalena mendatangi kubur Yesus, apakah dia berjumpa dengan mayat Yesus? Enggak, sebentar, Kak. Tunggu Ini enggak dulu. relate dong, enggak relate. Oke. Tunggu. Ya. Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? Iya benar. Tapi ingat, ini goanya Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? dalam kasus ini goa yang dibuat untuk penguburan, iya benar. Apakah mayat Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena di dalam goa? Goa penguburan, iya benar. Nggak ada, bodoh. Hilang mayatnya. Bang Dio Pratama. Hilang mayatnya, hilang nggak ada dalam gua. Mampus. Mampus kau. Ya, silakan, Kak. Yesus Silakan hilang lanjut di dulu, goa, Kak. hilang di goa. Poin yang Kakak mau ambil apa, Kak? Oke, saya bacakan ya. Yang dijarahnya Oke, ada oke. Sama kau. Oke, Saya oke. bacakan sama kau. Oke, Lai, diam silakan. dulu. Sebentar, diam dulu. Ini katanya, ya kan? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Pertanyaan saya, Yesus yang dikuburkan di dalam goa, siapakah yang berani mengambil mencuri mayat Tuhan kau? Oh, udah beli jawab? Dijawab. Oke. Siapa? Menurut kisah Yesus bangkit, tidak dicuri. Kalau Saya Kakak tanya, bilang enggak, di sebentar. dalam Kalau Kakak goa, bilang Yesus siapa yang mayatnya berani dicuri, ini mengambil merupakan sebuah mayat Tuhan penghinaan loh, kau? Kak, bagi umat Daniel, Kristen. Nil, dibelikan itu Daniel. Siapa yang berani? Enggak, kalau Kakak bilang Siapa bahwa yang mayat berani Yesus mengambil dicuri, mayat berarti Tuhan kamu Kakak sehingga menghina hilang? agama Kristen secara langsung, Kak. Boleh by data aja. Loh, Oke, enggak, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan gini, ya. Oke, enggak, saya tunjukkan. gini. Saya Oke, tunjukkan. tunjukkan Diam, bahwa kau mayat kau Yesus katakan dicuri. saya menghina. Saya Silakan. tunjukkan kau. Kau jangan framing. Kau jangan Ya, framing di sini. Saya nggak suka. tunjukkan bahwa mayat Yesus Diam dicuri. dulu kau. Saya tunjukkan. Yohanes 20:13 TSI buka itu. Makanya Yohanes jadi 20:13 TSI. goa kau. Sosok kan kau ngolok-ngolok goa. Nah, Yesus Yohanes. goa, bodoh.
2013 TSI. Yang ini gua. Kau bilang saya menghina, kurang ajar kau. Tak ada otakmu ya. Makanya saya bilang kalau diskusi itu pakai perangkat lain. Jangan udah congor. Tampilkan Yang kamera, dulu, kau tampilkan, baca biar tahu ini. dia. Kau baca? Ya. Kau Biar baca. bacanya, tampilkan. Tunggu dulu, Bang. Bang mute dulu, noise, Bang. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa menangis?" Maria menjawab, orang-orang apa nih? Orang-orang sudah mengambil apa? Mayat Tuhanmu. Berarti ada yang mencuri. Hei. Oke, ini udah boleh ngomong belum? Tadi saya di mute nih. Sekarang ku tanya nih. Maria Oke. menyaut, jenazah Tuhanku telah Ya. diambil. Oke. Pertanyaan saya, kalau diambil Nggak, orang itu namanya oke, mencuri atau tidak? Oke, enggak, kakak baca Ah. pasal itu kakak baca, silakan. Enggak, kakak nggak bisa ambil satu ayat doang, soalnya ayat di berikutnya dijelaskan bahwa mayat Tuhan tidak diambil. Tetapi Jadi diapain? dia hidup kembali. Berarti kakak mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Itu sebuah kata parafrase di mana kakak menghina agama Kristen dong. Kakak Menghina kalau di menurut mana? Alkitab, loh Mayat kakak Tuhan sedang kamu diambil. tidak. Mayat Tuhan kamu diambil orang. Tiap-tiap Oh, yang ada di situ diambil, Bang. Itu botol itu dah. Cemananya kau? Oke. Hei, Udah boleh dijawab lagi nggak nih? Ini jangan sela-selaan nih. tunggu dulu. Jadi sekarang pertanyaan saya. Siapakah yang di dalam goa? Yesus. Enggak gini. Yesus. Secara Siapakah yang mengambil mayat sabar. Yesus? Secara Sebentar. singkat ayat Siapakah itu yang enggak ini mengambil saya mayat jelaskan Tuhan secara kau? teologis Jawab saja, Kak. dulu. Jangan Oke. Siapakah yang mengambil mayat Tuhan kau? Saat itu Maria tidak tahu, dia bertanya-tanya. Lihat kan Kak, kakak ketawa karena kakak nggak punya jawaban atas apa yang saya bilang. Bahwa di situ dijelaskan Aduh. bahwa Maria bertanya-tanya, tidak menyatakan. Maria bertanya bukan menyatakan. Beda dong, bertanya sama menyatakan. Kakak menyatakan bahwa mayat Yesus itu diambil, padahal di situ Maria Dia konteksnya. bertanya siapakah yang mengambil mayat Tuhanku? Oke, kakak bilang apa? Yesus, mayatnya siapa yang ngambil? Ah. Ya siapa yang mengambil? Enggak, beda dong. Kakak bilang mayat Yesus siapa yang ngambil, itu beda dong Gini, parafrasenya. Jas. Kakak kalau tamat Kan SMA sama-sama. itu jelas Ini loh, bahwa Yohanes 20, parafrasenya Jas, berbeda. Kalau Yohanes kakak 20, tidak 13 itu. bisa, Bang, saya lagi debat Ini sama Bang loh, Nora Jas, Aritonang, Jas. Di bukan dalam dengan Bang Yohanes 20, Faruk 13 Sianipar. ada Kalau abang mau kata berdebat, siapa? debatlah sama saya. Jadi satu-satu nih. Itu yang Nora, mau debat coba sama siapa? bertanya Bang Nora siapa? Aritonang apa Gimana Bang Faruk aja, Sianipar? Enggak, siapa? Nih, Bang Enggak, Faruk aku harus Sianipar. bicara. Saya debat sama siapa Aku nih harus jadinya? bicara. Bang Nora Kalau aku terlalu lama Aritonang diam, apa Bang Faruk nanti roomnya Sianipar? ini rungkat. Aku hanya ingin lapor bicara saja sama TikTok. Hostnya itu harus bicara. Kalau nggak nanti rungkat. Oh Setelah ya ini lanjut. Karena Oke, aku udah lama boleh diam. bicara. Udah, lanjut. Ya udah silakan mute sekarang, Bang. Biar nggak rungkat roomnya nih. Oke, silakan di mute dulu. Udah? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kamu? Itu pertanyaan. Tidak, nggak ada. Soalnya dia bangkit. Jadi tangan siapakah yang berani mengambil mayat Tuhan kamu? Tidak ada karena dia bangkit. Gini loh, kalau menurut saya kakak sudah cukup dewasa Hey, dan kakak sudah kalian yang cukup di bawah. berumur, bahkan kakak Siapa sudah yang berani mempunyai anak. mengambil? Berarti kakak sudah bisa membedakan di mana pernyataan, di mana pernyataan. Pertanyaan saya kalau gitu, di manakah Yesus bangkit? Yesus bangkit? Ya tidak ada penjelasan di Alkitab di mana dan tepatnya kapan. Tetapi dijelaskan waktunya pada hari yang ketiga. Berarti kau nggak baca loh, Dek, Bible kau. Oke, Nggak kau silakan. baca. Oke, ini kita Kasihan. kan bertukar pikiran. Silakan kakak bolehkan berikan ayatnya. Kak. akan menjumpai dia di Galilea. Kakak bertanya di mana Yesus bangkit, bukan di mana dijumpai. Itu beda. Di mana Yesus bangkit tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tetapi Berarti waktu mereka menjumpai Yesus di Galilea itu dalam keadaan mati apa dalam keadaan bangkit? sudah bangkit. Tetapi Ya udah. kakak enggak dong. Kakak bertanya di mana Yesus bangkit. Berbeda sama di mana Yesus akan menjumpai. Beda dong. Kakak, saya yakin kakak sudah cukup berumur Oke, berarti begini. Di manakah Yesus bangkit? Di manakah Yesus bangkit? Sebentar. Kau kalau tidak apa Oke. aku tunjukkan. Di mana Yesus bangkit?
tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana tepatnya saat Oke. Yesus bangkit. Di mana Yesus dikuburkan? Di goa. Bangkitnya harusnya di mana? Ya, itu tidak dijelaskan. Itu kalau saya kalau saya menjawab berarti saya menambahi apa yang Alkitab tuliskan. Jas, sebentar. Kau tidur di atas tempat tidur, Dek. Apakah mungkin Oke. besoknya kau bangun di atas kamar mandi? Oke, itu pernyataan yang berbeda. Kakak nggak bisa membandingkan Tuhan dengan manusia, Kak. Kalau Yesus kakak dikuburkan membandingkan di dalam Tuhan goa. dengan manusia, Apakah berarti bangkitnya dia di kakak Galilea? merendahkan bahwa saya Tunggu. manusia biasa. Yesus, Saya bukan Tuhan yang turun jadi sebentar. manusia. Saya Yesus tidak memiliki dikubur di dalam. keilahian loh, Kak. Oh, diam dulu. Iya. Yesus dikubur di dalam goa. Iya. Berarti harus bangkitnya harusnya di mana? Nggak ada harusnya, dia Tuhan, dia suka-suka bangkit di mana, Kak? Kakak nggak bisa melakukan menurut Yesus seperti dia manusia biasa. Ingat, Kak, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia melakukan banyak mukjizat. Al-Quran juga mendukung bahwa Isa adalah nabi yang melakukan mukjizat-mukjizat juga. Bener nggak? Berarti nggak di dalam batas pikiran manusia. Ya setelah dia orang, karena dia Tuhan. Lihat kan, Kak, kakak nggak bisa menjawab, Ya, ya, jadinya terus, kakak cuma tolong berikan, nggak gini, kita stuck with pernyataan ini, Kak. Kakak bilang bahwa di mana Yesus bangkit, tidak ada pernyataan, tetapi kakak ngotot, kakak malah bawa hal yang di luar konteks loh, Kak. Di mana ini menunjukkan kakak tuh nggak paham Alkitab. Kakak tuh bukan nggak, ini malah lebih parah. Kakak bukan nggak paham Alkitab, tapi kakak lebih nggak paham sama bahasa kakak sendiri. Kakak bilang di mana Yesus bangkit di Alkitab tidak dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci mengenai di mana Yesus bangkit, tetapi dijelaskan bahwa nanti Yesus akan berjumpa di bukit. Berbeda, Kak, di mana Yesus bangkit sama di mana Yesus akan menjumpai. Ketika dia menjumpai, udah pasti dia bangkit. Tetapi jadi ini berbeda, Kak. Suka-suka Tuhan, mau Lihat. jadi kodok pun bisa. Suka-suka Tuhan, Oke, gini. mau Sekarang aku yang metu pun bertanya, juga boleh, Kak? bisa. Boleh aku bertanya nggak, Kak? Silakan. Oke. Berarti udah kau tahu di mana Yesus bangkit? Nggak, kan? Apakah kakak nggak mendengar saya ngomong apa dari tadi? Kau punya kitab nggak di situ? Buka Yohanes. Oke, Yohanes. Enggak. Ini mau ngebahas apa lagi nih, Kak? Ini membahas hal Iya, yang buka dulu berbeda. Yohanes. Ya, Buka dulu Yohanes. Yohanes. Ya. Nah, buka kau Yohanes 20 Yohanes 20. nomor 14. Yohanes 20 nomor 14. Ya, bacakan sama saya. Oke, ayo silakan kakak yang baca, Kak. Kakak yang minta, kakak yang baca. baca Enggak lah, lah, kakak. baca lah. Tadi kau suruh saya baca lah. Oh, ya udah, baiklah, aku ngalah nih ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus dari situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini ayat yang berikutnya. Ini dikatakan bahwa ini kenapa? Kakak mau nanya apa dulu nih? Iya, oke. Pada waktu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, posisi Maria Magdalena di mana? Di dekat kubur. Sedang Berarti menangis. Yesus. Oke, berarti Yesus bangkitnya menampakkan diri di dekat kubur atau di Galilea? Kenapa? Ulang, Kak. Yesus menampakkan diri menurut Lukas di Galilea, tetapi menurut Oke. Yohanes di dekat kubur. Mana yang benar? Oke. Dua-duanya benar. Suka-suka Tuhan. Lihat. Gini, Kak. Suka-suka. Yang kakak pikirin itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan yang turun jadi manusia. Kalau kakak bilang tuh, Oke. Tuhan nggak bisa kayak nggak, sebentar, saya selesai dulu pernyataan aku, oke, Kak, sebentar. Saya bacakan Kalau sama kakak kau. mau Dengarkan batasi dulu, Tuhan dengarkan nggak bisa dulu, ini, nggak bisa dengarkan itu, dulu, berarti dengarkan kakak dulu. mengejek keilahian Tuhan, Diam, Kak. nggak ada aku mengejek dari Wah. bibir kaunya. Loh, Kau dengarkan saya membaca ya. Oke. Lukas pasal 24, kebangkitan Yesus. Ia tidak, Ya. ini dari 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini kata malaikat. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan. Nah, berarti di situ Maria Magdalena belum bertemu Yesus di kubur. Oke. Betul? Betul. Nah, sekarang di dalam Yohanes, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur? Oke. Suka-suka. Oke, udah boleh dijawab belum, Kak? Jangan nyanyi dong.
Ini bukan lomba audisi, Kak. Ini Loh, alamak. ada apa kamu marah sama saya? Enggak dong. Ini kan kita lagi berdebat, Kak. Ini enggak marah kalau Kak bedain marah dan menegur. Ini parafrase berikutnya yang mungkin Kakak nggak paham sama bahasa Kakak sendiri, Kak. Suka tuh. Oke, udah boleh dijawab belum, Kak? Ya. Jawablah kau. Oke. Pakai data ya, pakai data. Oke, pakai data. Kakak buka dari mulai dari Matius sampai Wahyu. Kakak cari satu ayat pun di mana Yesus nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu kalau mengacu pada kebangkitan dia. Oke, kita komperkan. Oke, sebentar. Kita komperkan kepada Enggak, ini stuck with sebentar, tentang diam topik dulu. ini ya. Kok diam Iya. dulu? Jangan Loh, kok kemana-mana diam dulu, Kak. Iya. Kok Kakak diam nggak mau dulu? dibantah, tapi kakak tetap ngebantah gimana Kok diam dong? dulu? Ya udah, Kok kakak diam berbicara dulu? aku diem ya, tapi aku berbicara kakak diem ya. Oke? Kok diam dulu? Kan Iya, kok kan mau bilang di mana di situ manusia apa kan? Hebat. Yesus kok katakan hebat ya kan? Yesus itu Betul. Tuhan, pasti hebat. Tuhan itu pasti hebat. Kita Iya, setuju hebat, nggak? iya. Kak? Iya, diam dulu. Iya. Saya tunjukkan sama kau. Iya. Ini tentang kebangkitan atau enggak nih? Kalau udah keluar topik, saya pengen nanya dulu. Sebentar dulu, kok kan katakan Enggak, gini, Yesus kan enggak. hebat. Kalau topik Dari mulai kebangkitan, Matius, enggak, sebentar, sebentar Kak. dulu. Iya, iya. Kok diam dulu? Iya. Oh, di sini pula yang berkuasa. Saya yang berkuasa di sini. Iya, Kak. Oke. Kakak yang berkuasa, Kak. Yalah, orang roomnya Muslim kok. Kok pula Iya. yang mau berkuasa itu cemana? Ini bukan Oke. tentang Muslim atau Kristen, ini tentang Diam dulu. manusia yang bertukar pikiran tentang Diam Tuhan, dulu. interpretasi Tuhan. Diam Kak. dulu. Diam Iya. dulu. Silakan. Ya. Saya buka di dalam surat Maryam ayat 29. Saya bacakan. Apa, Kak? Dia Ulang, Maryam. Surat Maryam ayat 29. Oh, Muslim ya? Ini dari pandangan Muslim ya? Iya, kan Oke. kita compare dulu. Dia Oke. Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?" Ayat 30. Ya. Sebentar. Dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi." Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Ya. Tunjukkan kepada saya satu data saja Yesus pada waktu bayi bisa berbicara. Oke, itu yang kakak barusan bawa itu dari surat apa, Kak? Maryam apa? Maryam ayat 29 sampai 30. Oke. Ketika orang Yahudi hendak mau merajam Siti Maryam karena dituduh Siti Maryam berzina. Oke, saya jawab ya, Kak. Ya, silakan tunjukkan. Ya, mana? Pertanyaan kakak itu lucu banget. Kenapa lucu? Karena kita, ya kan kakak juga ketawa sendiri kan? Ya kan ketawa sendiri kan, Kak? Tadi pernyataan kau mengatakan begini. Enggak, sebentar. Di dalam, ini di ini dalam lagi dijawab Al-Quran nih. saja, Ini lagi sebentar. dijawab. Kak. Sebentar dulu, di dalam Al-Quran Ya. saja, ya, Nabi Isa itu hebat, melakukan banyak mukjizat. Ya, Nah, ya. sekarang saya tunjukkan. Ya. Nabi Isa untuk menyelamatkan ibunya dari Ya. rajaman orang Yahudi karena ibunya dituduh berzina. Ya. Dengan apa? Allah Oke. memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ketika masih di dalam ayunan bisa berbicara. Nah, sekarang Oke. tunjukkan sama bisa berbicara pada waktu dia masih bayi. Oke, tes. Suara saya putus-putus gak nih? Suka-suka. Putus-putus nggak, Kak? Halo, halo. Suka-suka. Oke. Udah ngomong aja, kenapa Iya. putus-putus? Gini, Nah. secara gampang, secara jelas, ini boleh kakak perhatikan ya. Orang Kristen tidak menganggap Yesus itu sama dengan Isa. Kalau tidak sama, kenapa kau tadi ngomong? Ngomong Dan apa, Isa Kak? saja di dalam Al-Quran banyak melakukan mukjizat. Loh, saya enggak. Akui, yes. Loh, saya enggak, Kan? saya enggak, Hebatnya kakak lagi boleh Nabi Isa, enggak, dengar dulu. Saya lagi rekam, Hebatnya. enggak, Oh, saya iya, lagi kau dia rekam, turunkan saya kau. tidak Kau rekamlah. Bahkan hebatnya lagi Nabi Isa daripada Yesus kau yang ada di dalam kitab kau itu. Nabi Isa menyelamatkan ibunya dengan cara apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pada waktu dia masih di dalam ayunan dia bisa berbicara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ibunya dari rajaman orang Yahudi. Oke, udah belum nih? Nanti saya di mute Nah, lagi. jangan udah. Apa
Apa Enggak. hebatnya Yesus kamu? Apa hebatnya? Oke. Bisa bicara nggak? Pertama, Bisa bicara ya. nggak? Ini saya lagi berbicara, kakak nggak dengar. Kakak, oke, dah. Pertama, saya nggak pernah bilang saya ingin membandingkan kitab saya dengan kitab Al-Quran. Kakak boleh Tidak replay. membandingkan. Oke, udah. Yang kau bilang Terus yang tadi, kedua, Nabi Isa ya sebentar, melakukan sebentar. mukjizat banyak. Terus, ya, terus yang kedua, orang Kristen tidak menganggap Isa itu adalah Yesus. Jadi membandingkan Isa dengan Yesus itu berbeda. Kenapa seperti itu? Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Itu sudah berbeda. Jadi pertanyaan saya, lebih mulia mana, Nabi Isa apa Yesus? Loh, kakak membandingkan dua sosok. Saya tanya, Iya. tanya lebih mulia mana, Yesus atau Nabi Isa? Kakak nanya saya sebagai orang Kristen ya. Lebih mulia Saya akan mana? menjawab Yesus. Lebih mulia mana? Kau membanggakan Yesus yang kau jadikan Tuhan lahir di kandang domba, di kandang binatang. Oke. Lebih Oke. mulia mana? Yang lahir di bawah pohon kurma atau yang lahir di kandang binatang? Oke. Kalau sebagai orang Kristen, saya menganggap Yesus lebih mulia. Kalau saya bilang, kalau gini loh, Pak, ada penginterpretasian kenapa Yesus lahir di kandang domba. Kakak, saya yakin kakak punya Tunjukkan Alkitab datanya dan sama saya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau saya, Suka. oke, saya berikan. Tunjukkan. Di mana Yesus lahir di kandang domba? Sebentar kak. Oke. Ilmu apa itu? Itu Rora. Ilmu pengusir iblis yang turun dari langit. Jos. Berarti salah. Salah dirimu. Itu Rora iblis, dirimu bilang hantu, salah. Menang itu Rora. Lanjut. Ayo, di mana Yesus dilahirkan di kandang sebentar, domba? Oh, ya. Kenapa kalian kepanasan? Oke. Bilang aja, itu perumpamaan, bilang jas. Itu perumpamaan, bilang perumpamaan. Oke kakak, boleh ke Lukas 2 ayat 8? Gak ada itu, gak ada. Ya bang, ini saya lagi debat sama Kanora Aritona ngapa sama Bang, abang Itu Haris palungan, itu Bang. palungan, bukan kandang domba. Dia Itu lagi palungan debat itu. sama Nora, bang. Silakan, bacakan. Oke. Kakak mau terjemahan baru BIMK atau apa nih kak? Terjemahan suka-suka mula. Oke, Hmm. ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, anaknya itu dibungkus dengan kain lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami sebab mereka tidak mendapat. Oke, ayat berikutnya. Ini ada kata kuncinya ya, palung berisi jerami. Ayat berikutnya, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya di padang rumput di daerah itu. Jadi gini, kalau ada domba, ada jerami, itu kan yang domba atau bukan? Oke. Silakan Enggak, kamu buka enggak, di ini dalam kita- Matius. enggak, ini aku lagi jawab Bang Di dalam- Faruk Syanipar dulu ya. Kamu jangan apa? Jangan comot-comot. Iya, Sekarang iya buka sih. di dalam Matius 2. Di Oke. dalam Matius 2. Enggak, ayat yang tadi udah cukup belum nih? Tunggu dulu, ini kan kelahiran Yesus juga. Di dalam Oh, Matius, iya. mau tolak ini. Oke, Matius 2 nomor 11. Silakan dibaca. Kecilkan. Siapa yang berbisik tuh? Dikecilkan. Matius 2 nomor 11. Silakan baca. Sebentar ya kak, lagi dibuka. Oke, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud lalu membuka tempat Jadi di hartanya mana? dan mempersembahkan. Oke, di Ya, sini nggak oke. dijelasin bahwa ini setelah kelahiran Yesus persis. Gimana? Gimana dong? Ayo loh. Ayat yang kakak kasih itu nggak menjelaskan bahwa tentang persis saat dilahirkan, Oke. tetapi setelah dilahirkan. Kamu merujuk Nggak, kepada Lukas ya. Kamu merujuk kepada Lukas ya. Oke. Iya kan? Oke. Enggak, Sekarang sama-sama kamu baca. benar, tetapi Iya, Matius kamu ini baca. Enggak, kamu baca Lukas 1. Lukas 1 nomor 3. Baca. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa Diam, itu bentar dulu Bang dengan- Naga. Diam. Ulang.
Oke. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti penulisan Lukas dari mana? Maksudnya dari mana? Ya dibukukan. Dari mana dia dapat? Dari hasil penyelidikan. Berarti kitab Lukas adalah kitab penyelidikan. Saya sudah bilang, saya lagi mau mengusir cahaya dari iblis. Wah. Kayaknya kakak Lukas itu- Oke, udah nih. Udah? Minta dulu dong, Nak. Mama lapar jadinya gara-gara si Lukas. Udah? Udah, Aku Kak? udah. Nggak boleh Jadi dijawab aku mau belum nih? kebantah. Iya, Aku kakak mau minum dulu kebantah. deh. Kakak minum dulu deh. Kakak Kitab minum dulu. Lukas adalah kitab hasil dari penyelidikan yang dia kumpulkan dari narasumber-narasumber dan dia memutuskan untuk mengkitabkan. Nanti saya akan bertanya, apakah Oke. Lukas sejaman dengan Yesus? Oke, udah? Apakah Lukas sejaman dengan Yesus? Enggak, Kau jawab ini dulu enggak. itu. Kakak ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang Apakah mana? Lukas Pertanyaan- sejaman dengan Yesus? Ya, Sejaman. zaman. Tunjukkan datanya. Loh, dia kan murid Yesus. Aku makan dulu ini dek ya, baru kau ngomongnya. Kau kalau tidak tahu soal Bible kau janganlah asbun ya, buat malu kau. Gini kak, murid Yesus bukan berarti 12 murid Yesus. Apa Beda kepercayaan loh. SKI? Sejarah kebudayaan Islam. Oke, udah belum nih? Murid Yesus bukan berarti tentang 12 murid Yesus. Tetapi murid Yesus yang diturunkan melalui dia tuh jadi gimana nih? Kakak jangan sambil makan. Itu kakak mau ngapain nih? Kau bicara lah. Kupotong nanti kau mengamuk baper. Orang Iya. dengarkan kau, lo suka-suka aku lah mau makan mau tidak. Kenapa sih kau? Kau ngomong aja udah. Oke. Oh, tapi didengerin ya, Kak. Oke, udah. Jadi gini. Lukas itu menuliskan kisahnya melalui interpretasi yang diambil dari Paulus. Enggak. Gini, dia tuh duduk. Jadi gini. Enggak, Udah. sebentar. Berarti Lukas adalah murid dari Murid Yesus. Papa. Murid Yesus. Papa. Jadi gini, oke, udah. Sekarang aku boleh nanya nggak nih? Dari tadi nggak dapat kesempatan untuk nanya nih, Kak. Oke, pertanyaanku tuh simple, cuman nanti aku kasih tahu. Pertama tuh belakangan ini aku menanyakan kenapa Aisyah harus dinikahkan di umur 6 tahun dan dipersunting di umur 9 tahun. Dimana kita tahu loh, anak umur 6 tahun aja baru masuk kelas 1 SD. Oke, itu pertanyaan pertama, Kak. Oke, udah, Kak. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa? Jadi gini, menurut hadis Sahih Al-Bukhari, nanti akan saya berikan ayatnya, tetapi kakak boleh jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Kenapa sebagian ayatnya pernah dimakan kambing? Ini sahih ya, Kak? Ini bukan, ini aku nggak ngomong secara ini, beda ada loh. Jadi kakak bisa menjawab pertanyaan pertama tentang Aisyah setelah kakak makan, baru pertanyaan yang kedua. Terus setelah terinci aja, kakak ngomong aku diem, aku ngomong kakak diem, oke? Itu Nora jawab atau Bang Dio atau Ustaz Filipus? Sebentar. Ah. Ketika kamu membuat suatu referensi, bertanya, kamu harus menunjukkan referensinya dari mana. Aku aja kak, biar aku bal-bali nih si bocil nih. Silakan. Saya mau menikmati dulu Jadi- kesuka-sukaan saya. Ya, Mbak, ya silakan Bang Dio. Ya, Anda tahu dari mana kalau Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun?
Tuh kan tenggelam dia kan. Aduh, mak. Lagi menyala Bang Dio. Saya nge-lag bentar bang, cari jaringan. Giliran ditanya dia kok cari jaringan. Ditanya sama aku nggak cari jaringan kau. Ustadz loh. Ah, Ustaz Filipus udah kena tombak juga. Ini saya kirim beserta ayatnya aja biar nggak saya nanti salah baca ya bang. Abang baca di komen aja ya. Nanti takutnya saya salah baca salah apa, saya kan nggak enak. Ini saya salin aja ya. Apa sih? Ini bisa dikirim nggak? Bentar bang. Oh nggak bisa. Ini pokoknya saya bacain ya. Bisa cari sendiri aja. Oke, saya bacain ya, boleh? Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya bang. Ya, silakan. Oke bang. Terima dari muhammadiyah.or.id enggak? Tapi tentang HR juga. Enggak, ini mengutip juga. Oke. Gimana bang? Terima apa enggak bang? Apa saya perlu cari sumber yang lain juga nih, website yang lain? Silahkan mau website manapun itu, mau website MUI sekalipun silahkan, tidak masalah. Awas lo ya, salah nanti kau bisa direkam nih, bisa dijebak kau nanti, kena kasus kau nanti penghinaan. Ayo cepat, aku tungguin. Oke, ini boleh tes boleh dikoreksi ya bang ya? Ya. Ini dari sunnah.com. Pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya ngeri nggak ini. That the prophet married when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Halo bang? Terus? Udah itu. Saya nanya. Itu Sahih Al-Bukhari 5 Sahih Al-Bukhari referensinya tuh Sahih Al-Bukhari 5134 volume 7 buku 62 hadits 65. Oke. Masalahmu di mana dengan hadis itu? Enggak, aku nanya aja, ada alasannya apa enggak nih? Ya sudah, selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Apa? Tidak ada masalah kan? Aku menanyakan bukan mempersalahkan. Aku boleh bisa dijawab nggak nih sama Bang Dio atau saya harus ke Kanora lagi nih biar dijawab? Hadisnya sahih dan tidak ada masalah. Terus apa masalahnya? Saya menanyakan ada alasan di balik itu atau enggak? Itu doang pertanyaan saya. Atau saya harus ke Kanora nih biar dijawab? Iya, ada alasannya. Kenapa? Ini Sebentar. enggak, ini siapa nih yang ngomong? Halo, Bang Faruk ya? Kalau tidak ada masalah, kenapa kau permasalahkan? Saya dari kalimat enggak, mungkin abang harus rekam ulang sih dari awal, nggak mempermasalahkan. Saya menanyakan, adakah alasan kalau abang bilang, oh ya udah, tidak ada, ya udah. Karena Tidak ada kehendak Tuhan ya udah. Sebentar, dengarkan. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam di zaman Nabi Muhammad SAW yang mempermasalahkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan yang seperti itu di zaman masyarakat jahiliyah itu adalah hal yang biasa. Apalagi itu atas persetujuan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masalahnya di mana? Jadi gini, abang gak usah nanya masalahnya di mana, tapi udah kejawab atau belum? Saya nggak mempermasalahkan sama sekali loh bang. Sekarang pertanyaannya, ditanya kok masalahnya jawabannya mau apa? dijawab Sebentar. Bang Filipus. Masalahnya apa? Ketika Saya Nabi enggak- Muhammad SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, kemudian mereka berumah tangga di umur 9 tahun, masalahnya untuk orang Kristen apa? Loh, Ayo. ini bukan tentang orang Kristen, ini tentang saya nanya. Iya, oke, sekarang saya tanya kau. Masalahnya dijawab buat nggak kau nih, Bang? apa? Nanti abang ngomong, saya ngomong. Saya Iya, ngomong kau dulu. jawab. Masalahnya buat kau apa? Aku tanya. Oke, udah boleh dijawab? Silakan.
Oke, nggak ada masalah. Ini cuman saya Ya, emang ya, pengen ya. nanya aja. Tetapi abang suka. Kalau nggak ada masalah ya udah selesai. Apa yang kalian bermasalah? Oke. Yang kalian jadikan aib? Saya tunjukkan data, Dio. Ayo. Besarkan Ya saya udah. Dio. Jadi kemana nih? Ke Bang Nora apa ke Dio? Oke, ke Nora Nggak, saya lagi. tunjukkan data. Ini kan masih pernikahan muda kan? Pernikahan Ya. dini. Oke. Ya. Saya tunjukkan ya. Oke. Ini pernikahan di usia dini dalam Bible dan oral Torah. Kok tahu Torah ini enggak? Tahu Torah enggak? Tahu? Torah Enggak, tahu nggak? saya lagi nggak bahas Bible sama oral Torah, Kak. Torah itu kitabnya sebentar, Yahudi. kita harus apa dong? Komparasikan dong. Yang begitu dong. Saya bersihkan dulu Loh, Kak, lensa saya kan cuman penasaran Sebentar. doang. Iya, udah, diam ya. dulu. Kok diam dulu? Iya, Makanya, iya. kok tahu Torah enggak? Kitab Torah tahu Iya. enggak? Yahudi, bener nggak, Kak? Oke. Oke, bener. Kita katakan di sini ya. Sebentar dulu, ya kan? Kita Iya. cari di sini. Ya. Salah satu pernikahan muda yang diakui adalah pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat. Pernikahan Maria. Bunda Iya. Maria pada waktu dinikahkan dengan Yusuf berumur berapa? 12 Itu- tahun. Boleh kasih ayatnya nggak? Kau tahu nggak buku kitab Torah? Saya tanya kitab Torah tahu nggak? Tahu. Oh. Ya kok carilah di kitab Torah sana, orang udah ada referensinya kok. Enggak, itu ada referensi tuh, pencet Kak. Quran and Bible blog. Nah, pencet dulu Kak. Boleh nggak? Aduh, kau yang Atau pencet kakak saya kasih kasih nanti websitenya? dia punya link. Ya diam dulu, makanya kau diam dulu. Oh iya iya. Ya. Nah, pernikahan Rebeka. Tahu kok Rebeka menikah umur berapa? Ya itu kan menurut website. Ya, Kakak kasih dulu ayatnya. Diam Tadi aja kau lah juga dulu. punya website. Salahnya apa? Iya. Iya kan aku Sekarang cuman aku pernikahan kan tadi ngasih diam dulu. referensi. Sekarang Pernikahan Kakak Abishag lah. dengan Daud berumur 12 Iya. tahun. Betseba dengan Daud Oke. berumur berapa tahun? Oke. Umur 6. berapa tahun? 6. Nah, jadi Oke. jadi menurut kau kalau pernikahan muda kenapa emangnya? Loh, saya nggak mempermasalahkan pernikahan muda. Nggak ya ada. kan. Saya cuma nanya, ada alasan nggak di balik nikahnya kayak begitu? Ada alasan nggak kenapa Rebeka dinikahi berumur 3 tahun? Loh, saya tidak tahu. Saya nanya karena saya nggak tahu. Loh, kenapa kau nggak mau cari tahu dulu? Baru kau bertanya kepada umat Muslim. Ngapain sih? Kan saya nanya emang ada Bertanya salahnya? kepada pendeta, kenapa Ribka berumur 3 tahun dinikahi? Padahal Oke. masih main-main dia, Ya. masih lucu-lucunya, imut-imutnya. Kenapa? Ya, boleh kasih ini nggak websitenya? Tadi kan kakak mau ngasih website nih. Kau cari sendiri lah. Kau cari sendiri lah. Jangan dong, nanti beda Kau cari sendiri websitenya. lah, lo. Yang kakak Kau mau cari aja sendiri loh. lah. Cari sendiri lah. Ini aku kasih ini Kak. Aku kasih data. Nanti kita komparasi ya. Tentang Oke. Rebeka ya. Oke. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Ahmad, juga diriwayatkan Imam Asy-Syaikhan, riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ra'aituki fil manami qabla an atazawwajaka marratain. Aku telah melihatmu. Jadi ini kisahnya setelah mereka menikah. Maka Nabi menceritakan kepada Aisyah, aku melihatmu dalam mimpiku 2 kali. Mimpi para nabi disebutkan dalam hadis yang sahih, ru'yatul anbiya haqqun. Mimpinya para nabi adalah kebenaran. Dalam sebagian lafaz disebutkan salah layalin. Aku memimpikan engkau sebelum pernikahan denganmu. Aku bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Ja'ani biki malakun fi khirqatin min haririn. Malaikat itu datang membawa engkau dalam sebuah tempat. Tempat itu terbuat dari harir, dari sutra. Fayaqul, maka mereka mengatakan, hadhi imra'atuka fayukshafu an wajhiha. Ini adalah istrimu. Maka dibukakan penutupnya, ternyata itu adalah wajahnya, wajah Aisyah. Fa idza hiya anti, dan ternyata itu adalah engkau. Fa aqulu in yaku min indillah yumdihi. Kalau ini adalah datang dari Allah, maka itu pasti akan terjadi, Allah akan izinkan terjadi. Dan benar, beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini alasannya, di wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya,
siapa Rebecca atau Ribka tadi dinikahi umur 3 tahun. Apa alasannya? Oke, udah belum bang? Oke, saya boleh jawab ya. Ini mengenai iman Kristen ya. Ya, silakan. Oke, ini saya jawab mengenai langsung mengutip ahli teologi ya, langsung. Pakai data ya, pakai data. Jangan Ya, kualitas. pakai data, tentu pakai data. Saya sebutkan dulu, nanti saya sebutin ya. Oke, jadi gini. Alkitab tidak secara spesifik menyebutkan usia Rebeka saat menikah dengan Ishak. Namun, menurut Kejadian 25 ayat 20, Ishak berusia 40 tahun saat menikah dalam tradisi Yahudi. Nah, menurut tafsiran beberapa orang Yahudi, sekitar 14 tahun dia menikah. Makanya saya nanya nih. Beberapa orang Yahudi itu siapa, Bang? Sebutkan nama-namanya, Bang. Jangan ambigu kayak gitu. Loh, enggak gini, makanya saya nanya loh, kan ada perbedaan fakta nih antara yang Beberapa orang Yahudi itu siapa? Beberapa orang itu siapa nama-namanya? Tadi aku udah jelaskan, riwayat Imam Ahmad dan Asy-Syaikhan, riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu ada di kitab-kitab hadis kami. itu artinya berarti apa tuh Bang? Grade-nya berarti benar tuh. Wah, jelas dong, benar dong. Itu wahyu dari Allah. Sekarang saya tanya kau tadi menurut tafsir beberapa orang Yahudi, siapa orang Yahudi itu? Beberapa itu siapa? Jadi pendetanya itu kan namanya rabi. Ada rabi dalam midrash. Midrash adalah kumpulan komentar atau cerita tradisional Yahudi dan memperluas tentang narasi Alkitab. Kita Saya tanya nama-nama beberapa orang Yahudi itu siapa? Bukan namanya Bang, tapi sesosok penulis Talmud dan rabi dalam midrashnya. Saya nggak tahu Ya, nama-namanya siapa siapa Bang. Kayak abang tanya siapa penulis kitab Mazmur, ya ada banyak Bang. Ya abang nanya kan. Kau tadi mengatakan menurut penafsiran beberapa orang Yahudi, siapa nama-namanya? Penafsirannya menurut Loh, kok? Madra. Abang cari jam dulu. Bang. Abang Kau cari. bilang menurut beberapa orang Yahudi. Saya Oke. tanya, siapa beberapa orang Yahudi itu siapa namanya? Oke, namanya abang cari Rashi. Jangan kau oke. Kau sebut. Ya, ini jawab. Kayak aku buka data aku jelas. Ya. Riwayat Imam Ahmad, Ya. riwayat Ya. Imam Ahmad Wasfiqan. Ya. Siapa ya. namanya? Rashi, Rashi. Kalau kok iya nih. Udah Bang? Apa? Siapa? Rashi. Siapa? Rashi, Rashi. Rashi. Ya, Siapa Rashi. itu? Siapa Rashi? Kau bilang beberapa, cuma satu orang. Rashi. Oke. Udah, dua. Rashi siapa itu? Penjual bakso dari mana kau sebut itu? Rashi. Abang nggak boleh kayak gitu Bang. Itu kitab orang lain Bang. Abang nggak boleh ngomong itu penyebol. Kau sebutkan beberapa. Ini berdasarkan tafsiran beberapa orang Yahudi. Kau sebut Rashi. Ya. Rashi siapa? Penjual Ya. bakso. Rashi. Oke, udah boleh dijawab Bang. Jangan disela dulu. Abang ngomong saya diem. Buka datamu, bos. Oke. Buka Rashi. datamu. Saya tanya. Anda jangan di mana-mana. Anda Loh, tanya Bang. saya. Saya Sebentar, nggak sebentar. mana-mana. Abang dari Anda sini tanya nggak saya membiarkan kasih jawab. data. Saya jawab. Riwayat Itu Imam Ahmad dan penginterpretasian riwayat Imam dari Rashi Al-Bukhari. dan Tirke dari Rabi Eliezer. Lalu ada tambahan dari penulis Talmud dan Nama Rabi beberapa Midrash. orang Yahudi kau sebutkan. Bang, Midrash adalah Rashi itu mengatakan apa? Coba, Rashi itu Coba, dia mengatakan bilang apa? Udahlah, udahlah. Rashi itu mengatakan apa? Rashi Udah, Rashi siapa? mengatakan tafsiran Apa dia Rebeka bilang? berdasarkan kronologi peristiwa Alkitab dan tradisi lisan. Yang kakak sebutin tadi itu berbeda sama faktanya. Makanya saya minta Kak, websitenya dari mana, ayatnya dari mana. Itu kan dikasih source-nya. Kenapa nggak tinggal ngasih aja? Ini apa? Jadi Rashi mengatakan apa? Rashi mengatakan apa? Rashi mengatakan bahwa ada perbedaan tafsiran dari tradisi lisan loh, garis bawahi, dan Alkitab. Makanya saya nanya nih. Nah, segampang ini. Kakak, source-nya dari mana? Itu dari mana? Aku minta dari tadi loh. Nggak dikasih. Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ya. Ya, oke, terima kasih ya, Kak. Oke. Enggak apple to apple. Enggak. Bentar, Kak. Sebentar dulu. Dio, dia kan mengatakan si Rashi ya kan? Pernikahan di bawah umur dalam tradisi Yahudi pedofilia, ya. Ini catatan pribadi Berix Blog. Ya, tahun 2020. Pada zaman nggak gini. pada zaman Kak, dulu bisa ya. kirim linknya aja nggak? Diam dulu, gak usah dikirim-kirim deh. Malas aku mengirim sama kau. Oh ya, Ini kan, oke, kau cari oke. sendiri lah. Maaf Kau ya. komentar ini kan.
Rasi komentar, iya kan? Rasi ini kan? Ya. Rasi seorang masih. sarjana Yahudi yang terkenal. Rebeka berusia 3 tahun ketika dia menikahi Ishak. Kau bilang ini katanya tidak betul kan? 14 yang info yang saya diterima. Oke. Tapi ya lebih Diam atau enggaknya dulu. sih- sebentar Kak, ini aku jelasin lebih atau tidaknya ya ini sudah di luar konteks kita. Ini agama Yahudi loh. Loh, kitab Lucu kau emang nggak kau kitab orang Kristen Yahudi? kau bawa agama Yahudi. Lucu kau. Loh, Bukan Bang, beda, kitab kau Bang. perjanjian Ini- lama itu kitab Sabar. apa? Bang Nggak, Dio. tunggu dulu, Jas. Enggak, Kitab kau perjanjian lama kitab apa? Ini boleh dijawab atau enggak? Boleh dijawab atau enggak ini? Kitab kalau kau kan bilang katanya kita udah bawa ajaran Yahudi. Pertanyaan Ya. saya, kitab kau perjanjian lama kitab apa? Kitab Ya. kau apa kitab orang Yahudi? Kitab apa? Torah. Kitab siapa? Itu Yahudi. kitab siapa itu? Loh, kenapa ada di dalam perjanjian lama? Lah ini yang kakak bilang tadi 3 tahun dan 3 tahun itu adalah penginterpretasi. Coba berikan ayatnya di Alkitab. Enggak, berikan ayat saja di Alkitab. Alkitab lo langsung. Kakak bilang bahwa kitab kamu kitab orang Yahudi. Ya udah oke, saya mengakui dia kalau bilang? kitab saya orang Yahudi. Berikan ayatnya secara jelas sekarang, Kak. Coba kakak cari di Alkitab. Jangan cari di situ, Alkitab saja. Oke, saya tunjukkan. Nggak usah kayak begitu. Ya. Oke, boleh, Enggak, boleh. Ayat yang langsung mengatakan kitab orang Yahudi kok. Sebentar. Iya, saya ya tunjukkan udah, katanya sama enggak, kau. kakak bilang enggak sebentar. Kakak Iya, mengatakan iya, bahwa iya, kitab iya, kamu iya, kitabnya iya, apa? iya, Kitab iya, orang iya. Yahudi. Ya udah, kakak Iya, kasih saya saya tunjukkan ayat lah, secara ini jelas di loh. Alkitab. Ya udah. Di Alkitab Ya, mana? Sabar, Kak, sabar. Memang kitab Bible kau kitab apa? Kitab Yahudi. Perjanjian lama kitab Yahudi. Nih, Loh, Kak. kau diam dulu. Kakak nanya kan? Kau diam dulu. Kakak nanya kan? Aduh. Iya. Kau diam Ya, dulu lah. diam nih, diam, Kak. Saya tunjukkan. Nah, ini Ya. kitabnya orang Yahudi ya. Sekarang kau baca ini. Inilah yang menjelaskan bahwa Oke. Rebeka dinikahi. Nah, baca. Enggak, kan saya orang Kristen, saya percaya. Yuk kakak kasih Alkitab, saya percaya Alkitab. Lah, ini kitab Yahudi. No. Ya Baca. udah, Loh, kakak. baca Saya lah. orang apa kak Ini orang yang Yahudi apa orang menceritakan. Kristen? Kalau kakak menganggap, Oh, Kak, sebentar. No, sebentar, sebentar. Loh, kakak beresin. nggak ngasih saya Genesis. ngomong nih. Loh. Nih, kak, lo kan kakak Loh, nggak bisa, Genesis kakak ini nggak bisa. bahasa No, lihat Yahudinya kak, apa? kakak nggak bisa Genesis ngasih ini bahasa ayat di Yahudinya Alkitab apa? bahwa Rebeka Genesis dinikahkan ini umur bahasa 3 Yahudinya tahun. apa? Makanya Bahasa kakak Ibraninya apa? nggak berani. Loh, coba bahasa nggak, Ibraninya langsung apa? berikan saya. Kakak Ya, punya Alkitab kan? kejadian. Kakak cari loh kak, kakak Loh, cari kak. bahasa Ibraninya apa ini? Bacalah, ini kan kitabnya Yahudi. Ini yang menceritakan. Silakan. Itu Genesis berapa tuh kak? Genesis berapa? Loh, kau bacalah ini Genesis berapa ini? Loh, saya nggak dituntut untuk mengerti tulisan-tulisan agama Ibrani. Agama bahasa Loh. Ibrani. Loh, perjanjian lama emangnya menggunakan bahasa apa? Ada banyak, ada 4 bahasa dalam Alkitab, 4 atau 5 bahasa loh. Astaga. Aduh, Tuhan. Dek, kayak begini Gimana kamu kak? diskusi sama Itu saya, Dek. Enggak. Loh, kakak nggak bisa ngasih saya Bang ayat Filipus. di Alkitab kak. Bang Filipus lah sama dia. Kasih, Banyak kasih banget. di Alkitab. Kau bawakan data dong, saya bawa Kak. data. Kau bawa data. Enggak, Lihat ini klaim kita aja lagi saya udah ngebahas. pusing, Enggak, diserahkan Bang, pula kita- sama saya. Kita lagi ngebahas Kak Nora. Enggak, abang jangan lari dulu. Kak saya sama Kak Nora belum selesai. Kak Nora tuh nggak bisa jawab pertanyaan saya, makanya dia mute. Beberapa orang Lihat, Yahudi itu siapa orang-orangnya? Sebutkan namanya. Kak, Bisa jawab apa? Itu Ya, sudah dia jawab Kak Nora tadi. kabur, Kaunya ya. Kak Nora kabur. Kalian tuh tiga Kabur dari mana? Sejak kapan orang kabur? Jangan di-mute gitu dong bang. Riwayat Bukhari nomor 3895. Di-mute kan? Bawakan datamu beberapa orang Yahudi itu siapa namanya di kitab mana itu? Silakan. Oke, saya itu menurut ngasih, bener nggak? Ya, enggak pertanyaannya ya atau enggak? Kanora, Kitab mana itu? Saya tanya, Kanora. rahasia itu di kitab mana? Sebentar, jangan keluar Kak Nora dulu. Kau tuntaskan. Aku buka data, capek-capek buka data, kau modal liur aja kau. Sekarang saya tanya, beberapa orang Yahudi yang menafsirkan tentang pernikahan Rebeka atau Ribka itu dari mana datanya? Udah. Rahasia siapa? Rahasia di kitab mana itu? Silakan. Silakan. Udah, abang diem dulu ya. Abang diem dulu. Dari saya ngomong nih. Kalau nanti abang coba jelaskan data, saya nggak bisa jelaskan data. Kalau abang ngomong terus. Silakan, aku besarin. Oke, thank you bang atas kesempatannya ya.
Jadi gini, yang Kak Nora sebutkan tadi bahwa Rebecca menikah di umur 3 tahun ya kalau nggak salah. Maafin saya kalau salah ya. Itu juga ada penginterpretation dari Rashi. Benar atau nggak Kak Nora? Kak Nora? Iya Rasi atau nggak itu Kak Nora? siapa? Datanya dari mana itu Rasi? Nama Rasi dari mana kau dapat? Enggak, sabar. Itu dari Kak Nora. Dari Nama Kak Rasi. Nora. Kau yang sebut Sabar Rasi. dong. Dari mana kau dapat Sabar nama Rasi dong. itu? Sabar. Kak Nora. Dari di mana website kau dapat dia. nama Sabar. Rasi? No, lihat kan Bang. Abang nggak ngasih saya kesempatan buat jawab. Ini bukan berkali-kali perdebatan. dari tapi mana Abang kau mau dapat sendiri nama dong. Rasi itu di kitab Lihat kan, mana? Bang? Lihat kan Bang, Abang nggak bisa. Saya nanya nih ke Kak Nora. Kau macam bencong aja kau ngomong ngahu. Nah, sekarang kau baca. Kau pandai bahasa Inggris kan? Kau pandai bahasa Inggris kan? Pandai nggak Kak? Ini baca nih. Ini baru Rabi. Silakan baca. Apa artinya ini? Coba Jas. Rabi Solomon baca. Di komennya dalam Kejadian mengatakan, apa perlu saya bantu? Mengatakan bahwa Rebecca ketika dia kawin kepada Ishak adalah berumur berapa? years. Menurut siapa? Rabi Rasi Solomon. Hei, ini baru data. Oh, si Koles kayak gitu. Oi Ayo aja. kalau ngomong jangan di mute-mutein terus dong. Gimana saya mau jawab orang saya di mute Kita yang ngomong sama sedikit. kau. Sedikit di Pandai mute. bahasa Coba Inggris kita kan? Rasi tadi. Kau pandai bahasa Inggris kan, Dek? Oke. Ini. Halo. Ya, baca. Halo. Ya, baca bahasa Inggrisnya nih. Baca bahasa Inggrisnya. Rabi Solomon. Terus baca. Ya, baca. In this comment. Baca dulu, Dek. Baca, Jas. Pandai kok nggak bahasa Inggris? Kukira Bang Filipus yang bacain. Cepat kau baca, ya kau baca. Sebentar Bang Kata Filipus. mau baca Ya. di Baca, Oke, cepat. udah. Ah, ya. Yang mana Rabi. tuh Kak? Ini Rabi. Oh, kecilin aja Kak biar bisa baca semuanya Kak. Itu jempol Kakak dong isinya Kak. Enggak, kau baca aja. Ini kecilnya. Oh, nih. iya, udah. Pas yang tadi. Akbar. Kau baca Agak lah. Oh, oke. Rabbi Solomon. Hah? In his Bahasa Indonesia langsung. Is ya. memberikan Ya, bahasa Indonesia memberikan komentarnya. Genesis. Ya, Genesis itu apa? dalam. Genesis Halo? apa? Ya, Genesis apa? Kitab pertama Kejadian Kak. Terus dia mengatakan apa? Says that mengatakan kalau Rebecca menikah di umur 3 tahun. Kakak cari Rabi Solomon, Ya udah. Rabi Solomon. Enggak gini, Rabi Solomon sama Nabi Solomon itu beda. Kakak juga coba cari. Siapa yang bilang nabi? Bongoknya minta ampun. Nggak nyambung kau. Siapa yang bilang Rabi dan Nabi itu sama? Ya kan, Rabi saya Solomon mau itu dijawab, seorang pembesar guys. Yahudi. Guys. Aduh. Boleh dijawab atau enggak nih? Nih, 4 lawan 1 masa saya nggak dikasih kesempatan buat ngomong? Saya minta website nggak berani dikasih. Dari tadi kau ngomong itu mau larikan diri. Woi. Waalaikumsalam. Salam. Sakit kali telingaku korek. Keras sekali. Keras sekali. Kore saya Tunjukkan pakai korek. Bluetooth ini. Kurang Jadi kira-kira perlu jeda internasional nggak buat kalian sholat dulu nih bang abang dan kakak-kakak? Sudah tenang aja kau. Setiap daerah kan tempat waktunya berbeda. Di Jakarta udah siap. Medan Oke. setengah jam lagi. Saya cuman mengingatkan aja loh ya kak, nggak ini. Oke, jadi gimana nih? Mau ke pertanyaan yang mana? Rabi Solomon itu siapa? Loh, itu makanya sih minta websitenya. Rabi Solomon tuh bisa banyak aja, kak. Rabi itu sama aja kayak pendeta kak. Pendeta Solomon, pendeta Sulaiman. Banyak nggak yang namanya gitu? Banyak, makanya diminta websitenya kak. Nah, nggak sesimpel kakak kasih websitenya ke saya. Nanti saya jawabin satu-satu pertanyaan dari semua abang-abang ini deh. Halo? Tes 1 2 3. Gimana dong nih? Halo? Halo? Tapi saya sedikit menambahkan lah ya kalau ini
sebaiknya nanti kalau di depan live nggak perlu ngomong kayak pengikut Kristus itu bodoh atau segala macam ya. Ini cuma sebagai penambahan aja. 1 Korintus 4 nomor 10 tuh. Enggak, ini saya nggak nantang kakak, tapi saya ngasih tahu buat ke depannya. Karena kita nggak tahu kak, nanti kakak bisa diperkara atau gimana. Saya kan cuma mengingatkan. Karena nggak semua orang sabar, oke? Banyak orang yang gampang tersinggung, Pak. Oke? Makanya kita secara hati-hati menyebarkan seperti ayat kakak loh, kayakmu, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita nggak usah menyebut sebuah pengikut Kristus atau segala macam dengan kata bodoh. Itu malah memperburuk kesan kakak sebagai Muslim. Sebenarnya kan agama semua agama itu Kalian bodoh mengajarkan itu bukan kebaikan. Nggak, kami, sebenarnya semua tapi agama- kitabmu. Kau baca itu tadi yang dikatakan Nora tadi. Iya. Yang dikatakan Bunda Nora tadi, ayat tadi itu kau baca. Yang Iya. mengatakan kalian Kristen itu bodoh bukan orang Islam, tapi kitabmu sendiri. Di mana tuh? Baca, Di baca. mana? Ayat berapa Bunda? Coba baca Bunda. Berapa Bunda? 1 Korintus Tadi? 4 nomor 1 10. Korintus. Oke, itu Empat. pasti tentang Baca. perselisihan jemaat, ya enggak? Ya enggak, Bunda Nora? Kami bodoh Baca karena aja. Kristus. Kenapa? Calah kau. Emang botolnya kau. Botol tuh apa dong, Kak? Kasih tahu dong. Saya bukan botol. Masa saya botol aqua? Botol aqua nggak bisa ngomong, Kak. Halo? Kok mukanya pada serius Ini banget sih? kau kurang baca Alkitab, boy. Jas, kau baca Oke. tuh, Yeremia Oke. 4:22, Yeremia Terima kasih Bang 5:21. Filipus Botol itu sudah ada di sana itu. mengingatkan saya. Nama Abang bagus banget kok. Salam Bang. Nggak usah muji-muji namaku. Oh. Boleh kalau memang masih dalam Enggak, saya nggak percaya perkataan rasi. Kan rasi ini yang diambil sama Bunda Nora ini. Nah, kenapa Di website dalilnya yang kau ada bawa? disebutkan rasi. Ya bagi orang Yahudi Oke, bagi agama Yahudi kan? Iya. Ya udah, saya orang Ya, Kristen. karena bagi mereka Yesus itu ini mengajarkan penyembahan berhala. Baik. Di dalam Sanhedrin 43 nomor 20. Ya, terus? Ya bagi Yahudi kalian itu nggak dianggap. Ya saya juga tahu kalau bagi Yahudi saya seperti itu. Terus perbedaannya apa? Saya orang Kristen bukan orang Yahudi, Oh, Bapak. iya. Tadi karena Anda mengambil dari rasi, Iya. makanya saya bawain Iya, ayatnya. Oke, Bapak Datu. Jadi saya jelasin kenapa sih bawa rasi. Soalnya Bunda Nora mengutip sebuah website yang ada nama rasinya juga loh. Jadi saya nanya nih, saya menjelaskan. Sefaria ada loh. Sabar. Di Jadi saya Sefaria menjelaskan. ada itu. Di Sefaria lihat aja tuh pendapat rasi mengenai perkawinan. Di Sefaria mengenai pendapat rasi mengenai perkawinan Ishak dengan Ribka itu ada itu di Sefaria. Oke, jadi gini, boleh dijelasin Bapak Datu? Oke, jadi begini. Kalau menurut Alkitab sebagai saya orang Kristen, sayanya percaya kepada Alkitab. Benar atau tidak, Bapak Datu? Benar ya? Anda mengambil perjanjian lama dari siapa? Loh, kami percaya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru sama datangnya dari Tuhan. Tidak mengambil Perjanjian lama itu milik Anda atau milik Yahudi? milik kita semua, Bapak. Kita Gimana sih, milik Pak? semua. Loh, gini. Enggak Sejak gini. kapan kitab Torah itu milik Anda? Di dalam Keluaran 33 nomor 4. Gimana, Kapan milik gimana? Anda kitab Torah? Bukan milik saya sih, tetapi diturunkan untuk semua bagi yang percaya Tidak kepada ada. Kristus. Itu milik Yang percaya Yakub. kepada Tuhan. Yakub. Keluaran 33 nomor 4. Coba dibaca. Kapan pula untuk semua orang? Loh. Kalau nggak gini, saya sih jelasin secara singkat. Kalau menurut Bapak itu bukan semua orang, ya udah karena Bapak bukan orang Enggak, Kristen. karena itu yang tertulis dalam Bible, dalam kitab Torah, dalam Keluaran 33 nomor 4. Sabar, saya jelaskan. Kak, saya jelaskan menurut iman Kristen. Kalau Bapak nggak setuju, ya udah karena Bapak seorang Atas Muslim. dasar apa kitabnya orang Yahudi Anda tempelkan dalam perjanjian baru? Atas dasar apa? Karena ini saya jelaskan secara iman Kristen Iya, ya. Bapak nggak bisa silakan. bantah. Atas dasar soalnya apa? Bapak bukan orang Kristen, oke? Enggak, atas pertanyaannya atas dasar apa kitabnya orang Yahudi Anda tempelkan ke dalam perjanjian baru? Atas dasar apa?
Ini saya cari dulu daftarnya ya. Sebentar Ya, dulu. atas dasar apa? Oh, Ini nih. kabur. Atas dasar apa orang-orang Kristen Roma menempelkan kitabnya orang Yahudi ke Perjanjian Baru? Atas dasar apa? Berakhir sudah diskusi Bunda Nora dan apologet Islam lainnya, di mana kita bisa melihat dengan oknum Kristen barusan apa yang dia narasikan itu menampol balik dengan ajarannya sendiri, di mana ia mengatakan yang di dalam goa itu adalah ajaran yang salah dan sesat, tapi ia tidak berpikir kalau Tuhannya juga keluar dari goa. Benar-benar bodoh sekali Kristen ini, dan benar-benar hebat apologet kita dengan mudahnya menampol narasi pria ini sampai-sampai pria ini tak berkutik lagi. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Semoga kita semua mendapat ilmu dan pembelajaran dari diskusi ini. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.